Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube saya, Robi Sunandi ya. Di video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin tentang diet sehat, aman dan nyaman ya. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu yang ini salah satu yang wajib teman-teman pahami ya, yaitu defisit kalori. Ya, sebelum lanjut, silakan teman-teman tekan dulu tombol subscribe ya, serta tombol loncengnya ya, agar selalu update video-video terbaru dari saya, karena video ini akan berlanjut di part-part berikutnya ya. Dan video ini saya buat tidak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan teman-teman semua paham ya. Sekarang kita lanjut ya. Yang pertama, teman-teman harus pahami tentang defisit kalori. Jadi defisit kalori ini jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh harus lebih sedikit ya. Di tubuh kita ini kita membutuhkan 2000 kalori untuk pria, dan wanita sekitar 1500 sampai 2000, dan laki-laki sekitar 2000 sampai 2500 kalori. Itu membutuhkan, itu 2500 kalori itu yang dibutuhkan untuk per satu hari ya. Jadi teman-teman, jika ingin melakukan defisit kalori ya, teman-teman harus mengisi makanan di tubuh itu ya di bawah 2000 untuk laki-laki, dan perempuan di bawah 1500. Nah, itu yang dimaksud defisit kalori ya. Jadi defisit kalori ini harus teman-teman pahami, karena itu dia kunci keberhasilan diet teman-teman semua ya. Dan apa-apa saja makanan yang mengandung kalori rendah yang tinggi itu biasanya yang harus teman-teman hindari, seperti makanan manis. Itu udah bisa juga untuk membantu defisit kalori ya. Hindari makanan manis ya, hindari karbohidrat tinggi yang sering makan-makan di luar, dan usahakan makanan hariannya kita yang membuat sendiri, jadi kita bisa mengontrol berapa kadar kalori di setiap makanan yang kita buat ya. Nah, jadi begini, kita yang laki-laki membutuhkan 2000 kalori per hari. Lalu jika teman-teman mengisinya hanya 1500 kalori per hari, artinya defisit kalorinya 500 kalori ya. Jadi teman-teman jika bisa membuat defisit kalorinya 500 kalori satu hari, itu teman-teman akan bisa menyusut berat badannya dalam waktu 1 bulan. Itu fakta ya. Apalagi teman-teman memasukkan 1000 kalori satu hari, sedangkan yang dibutuhkan 2000 kalori ya. Dan defisit kalorinya berarti 1000 kalori. Jika teman-teman buat 1000 kalori defisitnya satu hari, itu dalam 1 bulan teman-teman akan mengalami penyusutan lemak juga ya. Mudah-mudahan teman-teman pada paham semua ya. Jadi begitu maksudnya defisit kalori ya. Jadi asupan yang kita makan ya, seperti makanan yang tidak berminyak itu berkalori tinggi pastinya ya. Dan karbohidrat tinggi itu pasti kalori tinggi, seperti nasi putih itu berkalori tinggi. Jadi teman-teman harus pintar juga menghitung kalori di setiap makanan. Nah, itu bagian terpenting juga untuk teman-teman yang ingin menurunkan berat badan ya. Jadi jika kalori yang masuk ke dalam tubuh itu defisit, maksudnya jika yang masuk hanya 1000 kalori per hari, itu tubuh akan mengambil lemak ya, membakar lemak untuk menjadikan bahan energi di tubuh. Jadi begitu. Dan sebaliknya, jika teman memasukkan kalori yang lebih dari 2000, jadi satu hari itu teman memakan 3000 kalori masuk ke dalam tubuh ya, itu akan menjadi surplus kalori dan berat badan akan meningkat
jika teman-teman menerapkan tersebut setiap hari rutin, itu pasti naik. Tapi kali ini saya akan membahas tentang defisit kalori ya untuk diet. Semoga teman-teman paham sampai di situ dulu ya, yang defisit kalori. Dan makanan yang paling dihindari yang saya bilang tadi untuk defisit kalori ya, yang penting minyak itu dikurangi ya. Yang kedua, yang manis seperti gula, kalau bisa gulanya diganti, itu gula yang biasa kita beli di warung-warung atau di supermarket yang biasa itu tinggi kalori ya. Dan sekarang kan udah banyak tuh gula-gula yang lemak rendah kalori. Dan yang kedua, diusahakan teman-teman jika memasak sesuatu atau makanan, sarapan pagi, makan siang, makan sore, itu kita mengolahnya sendiri. Jadi kita tahu makanan ini tinggi kalori atau rendah ya. Dan yang kedua, teman-teman harus perbanyak makanan yang tinggi serat, itu seperti sayuran ya, sayuran, biji-bijian termasuk juga, dan buahan ya. Dan buah-buahan ini enggak semuanya rendah kalori ya, ada juga yang tinggi kalori seperti apel ya, apel itu tinggi kalori ya. Untuk penghitungan kalori itu teman-teman bisa cek lah di Google ya. Nah, jadi tekniknya seperti itu. Yang paling penting hindari makan atau minuman yang manis-manis seperti yang mengandung gula ya. Dan minum air lebih banyak seperti saya minum airnya itu air putih ya, maksudnya itu 2 liter satu hari, itu udah termasuk untuk membakar kalori juga tuh. Jadi minum air lebih banyak itu lebih bagus untuk membantu membakar kalori juga. Diusahakan minum air putih itu satu hari 2 liter ya. Itu dia. Karena jika kita minum air banyak itu membantu metabolisme tubuh ya, agar lancar. Ya, itu dia yang keberapa tadi itu? 3. Minum air putih. Lalu asupan karbohidratnya dikurangi. Ya, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, karbohidrat itu seperti nasi, biasanya kita makannya banyak, itu dipotong aja porsinya. Ya. Saya masih menganjurkan makan nasi putih ya. Jika teman-teman bisa makan nasi merah dari beras merah, sangat saya anjurkan sekali, itu sangat bagus karena itu rendah kalori ya, lebih rendah kalorinya daripada beras putih. Itu dia. Yang berikutnya itu olahraga. Olahraga itu termasuk defisit kalori karena setiap kita melakukan aktivitas tinggi itu akan menyebabkan pembakaran kalori ya. Seperti kita jogging, lari, itu juga untuk membantu kita untuk mencapai defisit kalori harian. Diusahakan dalam satu hari itu kita jogging sekitar 10 menit, jogging nonstop 10 menit, nggak masalah mau jalan kaki atau jogging santai, penting kita mengeluarkan keringat. Nah, itu sangat perlu sekali karena jika teman-teman melakukan diet tanpa olahraga itu takutnya kulitnya tidak kencang ya, malah keriput, malah tambah ini kita kelihatan tua ya. Nah, olahraga itu sangat penting karena juga untuk melatih kesehatan jantung dan tubuh lainnya ya. Jadi itu dia. Untuk pengolahan makanan itu teman-teman pasti bisa tuh. Diusahakan makannya di rumah. Mengapa saya tidak anjurkan untuk makan di luar? Karena di luar itu kalorinya pasti tinggi-tinggi makanannya semua. Seperti nasi Padang. Kecuali kita bisa request makan nasi Padang bisa, tapi kuahnya atau kita minta kering bisa. Dan seperti kita makan lontong dan makan mie goreng di luar itu pasti tinggi kalori karena mereka membuatnya pakai banyak minyak ya. Nah, dan
Kalau teman mengolah makanan itu usahakan minyaknya itu pakai minyak itu ya, minyak seperti minyak zaitun, itu juga bagus ya. Jadi kali ini itu aja dulu tips dari saya. Nanti saya akan lanjut pengolahan makanannya bagaimana dan apa-apa aja makanannya. Saya akan update lagi di video selanjutnya ya. Semoga teman-teman pada mengerti di video kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan ya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe dan like ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.